Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dan mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Dan oleh karena itu ikutilah channel Suyanto.id supaya Anda bisa selalu mendapatkan video terbaru. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai terapi narkoba yang dilakukan oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Deni Setiawan, dan beliau adalah pengasuh pondok pesantren Bidayatus Shalihin dan sudah malang melintang di mana-mana di negeri ini untuk membantu yang berwajib menangani korban narkoba. Nah, kita berada pada episode 7 dan jangan lupa share video ini supaya memiliki nilai ibadah dan lebih bermanfaat bagi para korban narkoba, bagi juga bagaimana orang tua bisa mencegah anak-anaknya terlibat dalam narkoba dan sebagainya. Dan itulah saudara-saudara, kita sapa dulu Pak Kiai kita, dan di saat ini kita akan berbicara bagaimana pasca terapi orang-orang korban narkoba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah Prof baik. Semoga Prof juga baik ya, Prof sehat. Amin. Katanya ternyata doa itu manjurnya tergantung yang mengamini juga Pak Kiai. Jadi saya aminkan dengan penuh keimanan sehingga insya Allah kita semua sehat walafiat. Nah, Pak Kiai, persoalan narkoba nggak akan selesai. Bukan saya meremehkan upaya banyak orang, tapi sejak zaman dulu sampai sekarang nggak pernah selesai, walaupun diberantas luar biasa. Dan bahkan di Amerika Latin itu kelompok narkoba memiliki tentara segala macam, kalau nggak keliru di negara tertentu itu. Dia memang luar biasa karena memiliki aspek bisnis. Nah, di pesantren Pak Kiai, para korban-korban itu setelah dirawat, setelah dipulihkan, lalu apa yang dilakukan Pak Kiai itu untuk memaintain supaya dia tetap di jalan yang benar? Gimana Pak Kiai? Baik Prof, terima kasih. Jadi untuk bahwa penelitian kejahatan yang luar biasa, maka terapi yang diberikan di pondok pesantren ini juga mengambil yang sangat luar biasa juga, sehingga sesuai dengan apa yang dia lakukan, kemaksiatan yang dilakukan, maka dibimbing setelah diterapi itu diantaranya di pondok dengan riyadhah. Riyadhah ini adalah merupakan muamalah yang mana diajarkan anak para santri di sini adalah untuk melatih jiwa atau rohani agar supaya dia mempunyai semangat dalam hidup lagi untuk menjalankan perintah Allah. Bentuk konkretnya apa Pak Kiai? Riyadhah itu bagi mereka membaca Al-Quran, sholat, mungkin malam dibangunkan, di samping dulu dimandikan. Memang ada metode itu, namanya cold turkey itu, mandi di malam hari supaya dia dikejutkan dengan culture yang baru. Bentuk realnya apa Pak Kiai? Realnya memang yang dikatakan Prof itu sangat benar. Tadi disebutkan bahwa ada metodenya membaca Al-Quran, lalu sholat, dibangun malam, dan sebagainya. Itu betul. Tetapi dari kaidah itu lebih dispesifikkan lagi secara khusus. Misalkan saja ketika kita membaca Quran, layaknya biasa umumnya kita baca Quran di masjid. Tetapi karena dia adalah riyadhah, khususnya itu di tempat alam yang terbuka. Contohnya di alam-alam terbuka, kita membaca Al-Quran, ditargetkan dalam one day, one juice, biasanya seperti itu, Bro. Ya, itu bersama-sama atau individu, Pak Kiai? Antara santri, dibimbing santri yang senior,
atau dalam kelompok semua terdiri dari para korban narkoba? Jami'iyah, Bro, bersama-sama. Sehingga bisa dikatakan yang ahli entar Al-Quran sudah ada di pondok itu dikatakan ada semaan di dalam itu untuk gantian seperti itu, Bro. Jadi tidak membedakan ya antara korban dengan yang orang-orang normal ketika ngaji di situ. Tidak, Bro, karena udah baca Al-Quran itu sudah tidak ada perbedaan, semua sama di mata Allah. Oke, ya. Ada tafsir di situ, misalnya dicarikan ayat, suatu ketika dicarikan ayat mengenai khamr, orang hal-hal yang memabukkan, termasuk misalkan saja narkoba, itu ada nggak dibawa ke ayat tertentu, Pak Kiai? Ada, Bob, tapi bab masalah itu kan karena sudah selesai, berarti untuk motivasinya adalah seperti ayat-ayat yang Kiai selalu lantunkan kepada para santri, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wahajaru wahajadu fisabilillah. Jadi bagaimana yang beriman itu mau berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan itu perlu dijelaskan lebih detail ya. Berjihad di jalan Allah itu kadang-kadang kan ditakuti oleh pihak-pihak tertentu bahwa jangan sampai jadi teroris, kan begitu, Pak Kiai? Betul, Bro. Jadi gini, Bro, di dalam penyalahgunaan narkotika itu ada seperti mungkin yang sudah bertato. Dia sudah putus asa untuk berbuat baik, kadang-kadang sudah dijudge, sudah dilabel. Dia menjadikan putus asa. Lalu salah satunya jalan adalah yuk kita bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kita masih bisa diberikan rahmat oleh Allah jika kita benar-benar tulus dan yakin kepada Allah. Ya. Berhijrah. Ya, artinya melakukan tobatan nasuha, betul nggak, Pak Kiai? Betul, sangat betul. Rata-rata ditato, Pak Kiai, itu. Semua korban itu ditato itu karena mereka yang sudah sangat-sangat mendalam adiksinya, ketagihannya. Tapi kalau misalnya anak SMA, anak SMP atau mahasiswa, ada juga yang bertato yang ketika menjadi korban narkoba itu. Ada juga, Bro, kalau zaman sekarang bertato itu bukan lagi preman, Bro. Ya. Narkoba, tapi sebagai style. Nah, kebetulan sebagai style di zaman sekarang ini berkaitan dengan zamannya, lalu dengan adanya terkait dengan penyalahgunaan narkotika seperti itu, Bro. Karena untuk bertato itu biasanya harus mengambil suatu kekuatan, dia mungkin mabok, mungkin dia melakukan kemaksiatan narkoba, lalu supaya ditato itu tidak merasa sakit. Oh ya, memang. Rata-rata mereka ada pola nggak, Pak Kiai, kalau diamati? Tato mereka itu motifnya apa? Lalu letaknya di mana? Atau di tangan, di lengan, atau di dada misalkan saja. Adakah pola tertentu tentang tato para narkoba? Kalau pola-pola itu tergantung yang tahu dari pribadi. Tapi ada pola yang tersembunyi yang kita kadang tidak tahu, itu rahasia skrip. Misalkan ada tato sebelah kanan gambarnya apa, itu ada suatu kayak kelompok. Seperti itu, Bro. Jadi mungkin itu kode etik mereka ya, tato kanan itu mungkin adalah kelompok narkoba jenis apa sabu atau apa gitu, mungkin nggak begitu ya? Kemungkinan bisa terjadi seperti itu, Bro. Karena kita tidak mendalami itu, cuma yang Kiai tahu bahwasanya tato-tato itu diperuntukkan bahwasanya dengan kesenangan dia ingin, gambar-gambar yang ada dia di pemikiran dia lalu diterapkan di dalam dalam. Ada nggak yang karena sudah sembuh dia ingin bertato gambar Kiai, itu ada nggak? Insya Allah nggak ada, karena sudah diajarkan bahwasanya itu haram hukumnya untuk bertato dan tidak baik. Oke. Nah, kalau bertato dikatakan haram, mereka yang sudah bertato itu, adakah upaya mereka untuk menghilangi tato, Pak Kiai, setelah sembuh itu? Alhamdulillah ada, Bro. Dulu kalau tidak salah ada suatu yayasan Islam itu menghilangkan tato gratis, syaratnya harus hafal surat Ar-Rahman. Nah, alhamdulillah di situ ada motivasi anak-anak santri untuk menghafalkan surat Ar-Rahman, tujuannya adalah untuk menghilangkan tato gratis, dan alhamdulillah ada alatnya itu di yayasan itu, lalu dihilangkan pelan-pelan. Tetapi namanya tato tergantung, Bro. Kalau tatonya sangat tebal itu hanya cuman dia samar. Yang paling hilang satunya jalan harus dioperasi. Jika kalau dia diistrika itu keloid.
bisa menjadi keloid. Mengerikan. Ya, kalau disetrika bahaya itu. Itu kan pori-porinya bisa hilang. Jadi membahayakan kesehatan. Saya kira tato itu juga susah. Oh, luar biasa ya. Jadi ada upaya. Santri yang begitu ada, Bro. Karena keyakinan dia ingin betul-betul tobatan nasuha, dia nekat ingin saya setrika. Ada seperti itu, Bro, di pondok. Oh, ya jadi hilang juga ya. Iya, ingin sendiri. Ya, tapi terus kulitnya jadi gilap seperti keramik dong. Iya, kalau kulitnya hilang seperti keramik, tapi setelahnya itu jadi keloid. Oh ya, di keloid ya. Iya. Jadi melentung-melentung itu ya, Pak Kiai. Wah, kasihan. Seharusnya anu lah. Kalau menurut pandangan Pak Kiai perlu nggak itu dihapus tato itu? Karena itu ada ajarannya nggak boleh, tapi kan sudah terlanjur. Gimana Pak Kiai supaya dia senang itu loh, senang dengan ajaran Islam itu loh. Wah, ternyata ada dimaafkan itu. Gimana Pak Kiai sikapnya Pak Kiai? Kalau memang tergantung dari pelakunya, Bro. Kalau memang dia yakin bahwasanya tato itu tidak dihapus dia karena takut, karena memang susah dalam untuk menghapusnya, maka yang paling baik adalah kembali ke hati, ke niat yang baik kepada Allah. Seperti itu, Ya, Bro. ya, kan sudah anu ya, tobatan nasuha ya. Jadi luar biasa. Nah, yang apa? Para korban narkoba setelah selesai, ada nggak yang jadi tutor atau mentor di pesantren Bidayatus Shalihin, Pak Kiai? Ada, Bro, alhamdulillah menjadi di kader ketika dia akan mengatakan sudah selesai, dia tidak mau pulang. Kenapa nggak mau pulang kamu? Karena kalau saya pulang, Pak Kiai, saya akan kembali lagi ke lingkungannya. Lebih baik saya izinkan di sini. Nah, di sini dia mengajarkan secara ada dari keamanannya, ngajinya, membimbing anak-anak yang baru, Bro. Wah, bagus Pak Kiai. Kalau bisa merekrut itu sangat bagus. Karena dia juga pernah jadi korban, pernah Betul, Bro. jadi pengguna. Sehingga menasihati orang-orang yang sedang bermasalah, itu lebih punya pengalaman itu. Dan itu mereka juga menguraikan pengalamannya di masa lampau itu enggak Pak Kiai ketika menjadi senior tutor di situ. Menguraikan tetapi tidak secara cover, Bro. Karena kalau menguraikan secara cover takutnya trigger. Kembali ke ingat sesuatu itu lagi bisa mengingat bisa lagi. Jadi terikat kenikmatannya Pak Kiai. Betul, ediksi. Luar biasa ya. Lah yang sudah sembuh ke situ misalnya mahasiswa, itu gimana urusan sekolahnya, Pak Kiai? Atau di SMP, SMA apa? Kalau untuk yang SMP, SMA, kalau dia memang sudah masuk pondok, dia sekolahnya di pondok pesantren, ada pengawasan. Tapi kalau yang tidak sekolah di pondok, kita nggak mampu, karena akan tidak sinkron. Karena kalau sekolahnya di luar, kita hanya cuman rawat jalan itu susah, Bro. Harus dalam pondok. Jadi dalam perjalanan dari pesantren ke sekolah itu banyak godaan, Pak Kiai ya. Ketika narkoba itu. Nah, yang sudah misalkan saja yang sudah sembuh-sembuh itu kan dari hati ke hati terbuka dengan Pak Kiai. Misalnya dia dihubungi orang, agennya atau jaringannya, itu apa pernah ada Pak Kiai? Kemudian curhat ke Pak Kiai, oh saya barusan dihubungi oleh agen narkoba gitu. Ada nggak? Ada, Bro. Salah satu gini ceritanya, Bro. Dia cerita, Assalamualaikum Kiai, gimana? Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya minta doanya. Kenapa? Sungguh sangat berat ketika saya sudah lulus, kembali kepada lingkungan saya lagi. Ada seseorang yang saya ikut kerja, dia ingin bayarnya, minta tolong uang dengan sabu. Kalau nggak dibayar dengan sabu, saya nggak dikasih barang. Contohnya belinya batu bara. Bosnya itu minta nggak apa-apa, tapi bayarnya pakai sabu, nggak pakai uang. Nah, saya bilang hati-hati Mas, kalau orang itu seperti itu, takutnya kamu ntar sudah diincar orang itu, lalu kamu ntar kena. Pak Kiai, benar Pak Kiai, hati-hati. Tapi saya alhamdulillah enggak, saya mending kamu mau nggak mending keluar saja, nggak usah kerja di situ. Oh,
belum mampu, Pak Kiai, saya ingin cari uang. Tapi kalau kamu ntar udah nggak mampu, kamu keluar saja karena itu berbahaya. Begitu, Bro. Oh, jadi jenis pekerjaannya itu dia ya seperti berdagang, jual beli barang untuk Ya, kulaan, bayarnya betul. pakai sabu gitu ya. Ya, karena yang pelaku bosnya itu dia suka nyabu. Nyabu. Ciri sabu itu gampang, Bro. Mohon maaf kalau seperti itu, Bro. Kayak orang pilek. Oh, gitu toh. Ini Eh, iya, iya, pasti itu insya Allah. gitu ya. Jadi, wah, bosnya itu kenapa ya nggak beli sendiri itu? Apa untuk memutus mata rantai kali? Salah satunya itu, Bro. Jadi kalau misalkan bosnya itu beli kan mungkin sudah diincar sama polisi mungkin, maka untuk memutus mata rantai menyuruh orang panjang tangannya orang itu. Wah, itu skala banyak ya, banyak akal. Itu katanya Ibu AKBP Siti itu mengatakan wah luar biasa itu. Caranya berjualan sabu bisa ditaruh di pohon, ngambilnya di pohon jalan apa, di sebelah wah luar biasa. Pintar. Segala macam cara dilakukan. Nah, Pak Kiai yang tidak boleh merokok, tidak boleh semuanya. oh Itu. di situ. Ada momok bahwasanya di ponpesnya Pak Kiai saya nggak betah, mending di penjara. Kalau di penjara itu boleh merokok, boleh bebas, di pondoknya bangun jam 3, suruh mandi, suruh zikir. Nah itu bagian terapi dari kalian supaya Anda sembuh gitu. Ada yang bilang begitu Pak Kiai ya? Nah, Prof, terutama tanggapan-tanggapan BNN yang cuma 3 bulan saat itu. Nah itu yang bisa kadang-kadang 3 bulan itu untuk trigger yang lain. Kalau yang lain dari voluntary, dari orang tua itu bisa lama. Yang 3 bulan itu udah mempengaruhi. Bentar lagi saya mau selesai. Kamu bagaimana gitu? Oh, oh, mempengaruhi pasien yang lain ya? Ya, betul Bro. Ya Dulu. mempengaruhi dalam arti negatif toh itu mestinya. Ya dalam kata-katanya pasti negatif kata-katanya. Contohnya besok kalau kamu lulus ketemu saya di sini ya. Oh, luar biasa. Jadi yang Ya. ditangkap BNN dimasukkan di isoman 3 bulan di Hidayatul Shalihin itu sebetulnya enggak ikhlas itu, enggak luar biasa karena tertekan dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan, yang kewajibannya itu diberikan oleh BNN, gitu ya kira-kira. Kalau ikhlasnya saya bilang enggak karena dalam kurun waktu yang cuma 3 bulan. Dia tahu saya itu cuma 3 bulan di sini. Jadi bagaimana caranya setelah selesai ya dia akan tidak pulih gitu loh. Lain dengan yang menteri yang datang sendiri memang mau ngaji, mau tobat atau dengan orang tua. Itu beda, Bro. Oke, ya. Mungkin yang tangkapan itu betul keluar di 3 bulan kan, malah naik kelas itu kali. Kan modus dia sudah tertangkap, sudah terhembus. Mungkin bikin modus yang lain itu Pak Kiai, mereka itu. Bisa jadi ya, gitu. Tapi Ya. kalau di pesantren untuk naik tingkatnya nggak mungkin, Bro, karena itu ajaran agama. Itu yang mungkin yang lain. Di yang lain mungkin ketemu lagi, Ya. malah membuat dan sebagainya itu, Bro. Ya maksud saya yang hanya 3 bulan itu yang naik kelas kelihayannya untuk mendistribusikan narkoba karena dia kan sudah ditangkap itu dia merefleksikan diri akhirnya mengubah strategi mungkin itu bisa Betul. terjadi. Nah, oleh karena itu saya kira yang paling efektif BNN itu mestinya mengevaluasi yang 3 bulan itu efektif atau tidak. Paling tidak ya 6 bulan lah ditaruh di situ. Tapi persoalannya kan dengan anggaran Pak Kiai ya. Dengan anggarannya nggak cukup itu di BNN. Tapi kalau Dinsos itu 6 bulan, Bro. Kalau Dinsos 6 bulan. Oh, Dinsos ya. Mungkin waktu 6 bulan itu yang agak reasonable gitu ya. Ya, betul. Ya, oke lah. Jadi mudah-mudahan nggak ada pasien baru lagi Pak Kiai atau sudah ada di tempat Pak Kiai sudah ada pesanan lagi untuk tempat kamar orang yang teradiksi narkoba? Belum ada ya? Alhamdulillah sekarang yang masuk ini beda sama yang dulu waktu BNN. Kalau waktu BNN itu kan tangkapan-tangkapan yang kelas-kelas berat. Ya. Jadi kalau sekarang ini anak-anak yang sekolah, kena narkoba, penyalahgunaan, narkolema, itu lebih mudah, lebih soft. Tapi walaupun bagaimana,
tetap ciri-cirinya, diksinya itu sama. Bagaimana kita harus kokoh dan kuat menghadapi anak-anak bangsa ini untuk kembali jalan yang benar itu. Oke, ya baiklah Pak Kiai. Terima kasih informasinya. Para pendengar, Pak Kiai ini sebentar lagi akan dokter loh. Jadi beliau adalah kandidat dokter di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan jangan lupa selalu melihat videonya Pak Kiai dan share, dibagikan kepada sahabat, kerabat, supaya yang namanya narkoba itu tidak menjadi penjerat masa depan anak-anak kita. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kiai. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.